Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani, bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Apa kabarnya saudara-saudari, pemirsa Hope Channel? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Meskipun kita merasa tidak baik-baik saja ataupun memiliki masalah dalam rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat karena acara ini akan membahas persoalan seputar rumah tangga yang akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau Sitorus dan juga akan dibahas oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Program ini akan disaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870 dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui website kami di hopechannel.id dan juga di aplikasi Hope Channel Indonesia yang bisa Anda unduh di Play Store ataupun App Store dari gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sapa keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus dan juga keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam dia dan semua pemirsa. Selanjutnya saya serahkan kepada keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaheng yang telah membuka acara kita dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Malam ini kita ketemu kembali dalam episode Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani, dan judulnya malam ini apa? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Nah, apa yang akan dibahas oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf mengenai terlalu sibuk ini ya? Kita akan dengarkan pembahasan nanti. Tapi sebenarnya banyak orang yang berpikir kalaupun kita WFH, kita akan lebih santai. Tapi apa yang kita alami berdua, malah lebih sibuk kita berdua di rumah kalau WFH. Satu di ruang satu, saya di ruang satu. Bahkan dari pagi sampai sore sampai anak kami Lydia, dia beraktivitas sendiri. Padahal kami di rumah, satu rumah. Jadi kalau ada orang berpikir WFH itu malah kita banyak waktu, malah kenyataannya kita malah terlalu sibuk. Makanya kami berdua ingin mendengarkan pembahasan pada malam hari ini, bagaimana ini supaya jangan terlalu sibuk ya. Baik, kita akan mulai saja acara kita dan saya akan membacakan ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari buku Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 17. Pengkhotbah 3 ayat 7 dan 17, demikianlah firman Tuhan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat yang ke-17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah, pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam acara Obsesi Hati, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah acara ini, memimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya, memberkati jaringan internet yang kami gunakan baik di tempat kami masing-masing maupun di studio Hope Channel yang ada di Jakarta. Berkati juga peralatan yang digunakan di Hope Channel, bahkan semua kru, sahabat-sahabat kami yang mengoperate acara ini dari awal hingga akhirnya, sehingga acara ini boleh dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Secara khusus saya berdoa untuk pembicara kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengurapi Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf agar pembahasan yang dibawakan pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, bahkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa biarlah melalui acara Obsesi Hati ini Tuhan, program Obsesi Hati, kalau ada keluarga-keluarga yang terpisahkan, kalau ada keluarga-keluarga yang bermasalah, dengan pertolongan Tuhan, rumah tangga dan keluarga tersebut akan dipersatukan kembali dalam kasih sayang Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang baik, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan Juru Selamat
dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan, silahkan untuk mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Silahkan meninggalkan pesan atau meninggalkan pertanyaan dan akan kami bawakan di dalam sesi kedua tanya jawab nanti. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom. Leo dan Shalom Fitri semuanya. dan pemirsa. Ya, salam sehat selalu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik, kami persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan topik yang sangat menarik karena semua orang sering sekali terlalu sibuk. Silakan. Terima kasih. Benar sekali. Nah, kita ingin ucapkan selamat malam kepada pemirsa yang berbahagia di rumah masing-masing atau di mana saja berada. Kita akan membahas terlalu sibuk. Ini terlalu sibuk untuk apa? Terlalu sibuk untuk berdoa, terlalu sibuk untuk waktu dengan Tuhan, terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu dengan anak-anak, terlalu sibuk untuk punya waktu satu sama lain, terlalu sibuk dalam bekerja. Oh, terlalu banyak kesibukan-kesibukan yang telah terjadi. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada ayat yang telah dibacakan tadi dalam Pengkhotbah pasal yang ke-3, ya, ayat yang ke-7 dan 17. Ya, ini tadi sudah dibacakan oleh Leo. Ya, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Kemudian dalam Pengkhotbah 3 ayat 17 mengatakan Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Selalu ada waktu untuk bekerja, tapi ada waktu juga untuk beristirahat, ya. Jadi ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mendengar dan sebagainya. Nah, kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan kesibukan. Manusia selalu ingin cepat sekali, ya. Dalam berbuat segala sesuatu, kalau boleh kita mau serba cepat, ya. Jadi manusia itu sekarang serba apa? Time conscious, ya. Time conscious. Waduh, ini sekarang 5 menit lagi, ya. Harus dikejar ini waktu dan sebagainya. Time conscious. Orang pikir kalau sudah ada HP, ya, maka itu berarti banyak pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Tetapi dengan lebih banyak HP justru lebih banyak kesibukan. Begitu bangun pagi langsung pegang HP, ya. Malam hari sebelum tidur juga masih pegang HP terus, ya. Jadi HP tidak membuat orang itu jadi lebih santai, ya. Nah, sekarang misalnya untuk orang ada yang suka minum kopi, ada instant coffee. Kemudian ada orang yang instant rice. Jadi itu apa namanya, masak nasi, beras hanya masuk ke air panas sudah langsung siap untuk makan, ya. Kemudian instant noodle. Oh, ini biasa disebut apa di Indonesia? Super mie. Super mie. Atau mie instan, ya, di Malaysia kata. Baik, jadi hanya taruh air panas langsung siap untuk makan. Orang mau cepet-cepet, ya. Kemudian kalau kirim barang harus pakai apa? FedEx, ya, supaya express, ya. Kalau pinjam uang instant approval, ya, kita mau cepat saja. Kemudian kalau misal pergi ke bank, ya, nggak ada delay. Selalu ada kata no delay, ya. Nah, kita mau coba lihat apakah ini satu hal yang bijaksana atau tidak. 12 Februari 2009 ada seorang bernama David Bekoni. Dia cepat-cepat sekali pergi ke airport di Newark, New Jersey. Begitu sampai di sana ternyata plane-nya sudah berangkat. Plane-nya pintunya sudah tertutup, ya. Dia paksakan, aduh, saya penting sekali, ya. Saya mau pergi cepat, ya. Maafkan Pak, ya, enggak bisa, ya. Kemudian dia marah sekali, ya, sampai pukul-pukul, marah sekali. Kemudian dia cari-cari hotel juga susah sekali. Akhirnya apa yang telah terjadi, ya, dapatkan hotel, dia sekarang duduk santai, dan dia pikir-pikir, wah, seharusnya saya harus terbang dengan ini Continental Connection 3407, tetapi apa yang terjadi waktu dia duduk dan lihat TV? Ya, ternyata pesawat itu, ya, sudah jatuh di Buffalo, New York, ya.
Kemudian apa yang dia katakan? Iya, It could have been me. bisa saya ada masuk di situ. Ya. Jadi dia katakan, kalau begitu, bagus juga saya terlambat. Ya. Kalau saya tidak terlambat, kalau begitu saya sudah masuk dalam salah satu korban di tempat tersebut. Nah, coba lihat akan pengalaman dari satu anak satu waktu dia lihat, oh ada kepompong, apa yang dia buat? Dia waktu dia lihat kepompong ini, dia pikir, saya mau tolong supaya kepompong ini dibuka, jadi bisa cepat keluar. Ulatnya jadi kupu-kupu. Iya, sebab dia sudah kelihatan dia punya kepalanya itu. Iya, ternyata kepompong memerlukan waktu untuk menjadi kupu-kupu. Kalau kepompong dibuka sebelum waktunya, memang keluar ulat itu, tapi tidak lama kemudian dia mati dan tidak pernah jadi kupu-kupu. Jadi kita bisa lihat dari pelajaran kepompong ini bahwa tergesa-gesa dapat membawa bencana dalam kehidupan. Iya, penggunaan waktu yang bijaksana sangat penting. Kadang-kadang kita harus slow down. Iya, slow down. Kadang-kadang kita harus coba pelan-pelan. Mengapa? Ada dosa daripada tergesa-gesa. Ya, apa itu? Oleh tergesa-gesa kita melanggar peraturan lalu lintas. Aduh mau cepat. Malah ada satu kita punya saudara, dia katakan kalau di Indonesia kan kalau warna kuning itu traffic light, kita harus siap-siap untuk berhenti. Malah dikatakan, oh kalau warna kuning itu berarti kita harus tindis gas cepat-cepat supaya lewat itu lampu. Jadi kita ingat bahwa tergesa-gesa itu dapat melanggar peraturan lalu lintas. Iya, oleh sebab tergesa-gesa tabrak anjing, kucing, atau kadang-kadang tabrak manusia. Iya, oleh sebab tergesa-gesa orang yang kita cintai dia bentak-bentak, anak yang kita kasihi kita dipukul. Sudahlah, pergilah, keluarlah. Papa ini lagi repot, papa ini mau jalan. Jadi anak itu kasihan, hanya mau mungkin bilang mau peluk, mau bilang say goodbye, sudah dibentak, dibilang ini. Karena tergesa-gesa. Tergesa-gesa bisa menimbulkan banyak dosa ya dalam kehidupan manusia. Baik, nah apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa, Bunda Teresa? Saya pikir dunia sekarang ini terbalik. Dan banyak penderitaan sebab kurangnya kasih dalam rumah dan kehidupan berkeluarga. Kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita, dan kita tidak punya waktu untuk satu sama lain. Kita tidak ada waktu untuk bergembira satu sama lain. Dan kemudian dikatakan lagi lebih lanjut, kasih dimulai dalam keluarga dan dihidupkan dalam keluarga. Itulah sebabnya banyak penderitaan dan ketidakbahagiaan di dunia sekarang ini. Semua orang seperti hidup dengan tergesa-gesa, too busy ya, merindukan untuk pengembangan yang lebih baik dan lebih kaya dan sebagainya, hingga anak-anak tidak ada waktu untuk orang tuanya, orang tua tidak ada waktu satu sama lain, dan dalam rumah tangga dimulai gangguan damai di dunia ini. Nah, inilah yang telah terjadi oleh sebab masing-masing mempunyai prioritas, dan banyak orang memikirkan bahwa uang itu untuk mencari biaya hidup supaya semua biaya tertutupi, kemudian itulah prioritasnya, dan akibatnya mengorbankan banyak perkara yang lain. Dan waktu dan keluarga itu menjadi kurang. Sedangkan kasih itu harus ditujukan dengan action, love in action. Nah, orang-orang Tionghoa mempunyai gambaran tentang busy, sibuk. Ya, dan kata ini kita lihat terdiri atas dua kata, ya, yaitu satu kata adalah yang melambangkan hati, kemudian satu itu melambangkan membunuh. Dan apa artinya busy? Itu adalah membunuh hati. Kill relationship. Kill relationship. Kalau kita terlalu sibuk, maka kita dapat membunuh akan hubungan satu sama lain. Itulah sebabnya mungkin kita pernah berikan ini tulisan daripada Dr. Kitchener. Apa yang dikatakan? Kita korbankan kesehatan untuk mendapat kekayaan. Kita berencana, bekerja, dan menumpuk tabungan. Kemudian kita korbankan kekayaan untuk memperoleh kembali kesehatan. Dan sering yang kita dapat hanyalah batu nisan. Nah, inilah yang sering terjadi. Terlalu sibuk dengan banyak perkara, kemudian akhirnya kita mengorbankan kesehatan dan sebagainya. Dan mengorbankan banyak hal. Baik. Apa yang terjadi? Israel menunggu berapa tahun? 400 tahun. 400 tahun sebelum masuk di Kanaan. Kemudian Abraham menunggu sampai 100 tahun sebelum dia dapatkan
mempunyai anak. Ya, Yusuf menunggu sampai 14 tahun di penjara sebelum dia menjadi Perdana Menteri, ya. Jadi cukup lama itu, cukup 14 lama, tahun 14 ya. Kemudian ingat, waktu penciptaan dunia, apakah Tuhan bisa ciptakan dunia dalam sehari? Oh, bisa saja. Bisa sekali berbicara, Semua terjadi. semua bisa terjadi. Namun, Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan segala sesuatu ada waktunya. iya, jadi ada waktunya untuk menjadikan bentangan, kemudian ada waktunya untuk menjadikan terang, ya. Ada waktunya untuk membuat apa namanya Laut, matahari ya. ataupun juga dengan bulan dan sebagainya. Ada waktunya dan juga ada waktu untuk beristirahat juga. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan telah membuat segala sesuatu sesuai dengan waktunya yang tepat. Yang menarik ialah ya, Tuhan menyediakan yang terbaik dulu sebelum ciptakan manusia. Supaya kita bisa enjoy itu. Ya, enjoy Taman Eden itu. Ya, hebat Jadi sekali Adam kasih dan sayang. Hawa bisa enjoy sebab semua sudah tersedia, makanan sudah tersedia, pekerjaan sudah tersedia dan sebagainya. Itu berarti untuk anak muda juga yang mau menikah ya, Ya, harus harus ada siapkan persediaan. dulu persiapan sebelum mereka itu menikah. Baik, kita ingat pengalaman dengan Maria dan Marta. Dia tunggu berapa lama? Sampai 4 hari. Waduh, 4 hari. So bisa bayangkan. Maka waktu bertemu dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, coba lihat Yohanes 11 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus itu tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan Lazarus yang sedang sakit itu. Jadi dia tunggu 2 hari lagi dan akibatnya Ya, meninggal. Ya. Kemudian apa yang terjadi dalam Yohanes 11 ayat 21? Lalu ini saudara-saudara dari Lazarus katakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi itulah yang dikatakan oleh Maryam, itu juga yang dikatakan oleh Marta. Marta pertama katakan, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Begitu juga dengan Maryam. Kemudian apa yang terjadi? Justru dengan keterlambatan itu terjadi apa? Mujizat ya. Jadi dengan demikian maka pengalaman Yesus menunjukkan lambat 4 hari, namun tetap dia waktunya tetap tepat waktu. Iya, lambat 4 hari namun tetap tepat waktu. Luar biasa sekali kalau begitu. Jadi kalau gitu buat apa tergesa-gesa ya? Ada timingnya. Ada waktunya. Nah, satu hal yang sangat penting sekali. Mengapa orang kita jadi terlalu sibuk? Ya, nomor 1 alasannya kita harus memprioritasikan, ya itu bahasa yang baru, yang genting daripada yang penting. Jadi harus yang urgent sekali, sedangkan yang tidak terlalu urgent itu dikeduakan. Iya, jadi apa yang paling sangat penting? Hubungan dengan Tuhan penting sekali ya. Kemudian untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita, yaitu membaca firman Tuhan. Itu sangat penting. Itu yang harus kita lakukan paling utama pada pagi hari. Dan kemudian dengan keluarga. Iya, waktu dan keluarga. Ya, anak-anak itu adalah kita punya harta, anak-anak kita. Kalau sudah meninggal apa semua rasanya hampa ya. Jadi evaluasi kembali prioritas Anda. Jadi masing-masing orang harus mengambil waktu untuk mengevaluasi. Oke. Kemudian kita sering cenderung untuk menyenangkan orang lain ya. Bagaimana supaya orang lain senang ya. Supaya ini, tapi akhirnya keluarga kita yang kelelahan. Supaya kita dipuji orang, supaya kita bisa bos kita bisa senang dan sebagainya. Jadi kita people pleaser ya. Jadi kita harus terima kenyataan bahwa kita sering harus mengecewakan orang lain. Ini adalah hal sulit untuk mengecewakan orang lain oleh sebab pentingnya waktu keluarga. Lebih penting waktu untuk dengan anak-anak. Jangan sampai, ingat kita sudah bicarakan bagaimana tentang Dr. Friedman Myers stress itu, bahwa dikatakan cek dengan 5 years. Apakah hal ini penting apa enggak? Kalau tidak perlu untuk menghadiri pesta,
apakah itu pesta dengan gubernur atau pesta dengan siapa petinggi-petinggi sekali, kita jangan pergi. Lebih bagus kita utamakan ya mungkin konser dengan anak-anak, yang biarpun anak-anak itu masih belum terlalu fasih atau belum terlalu bagus menyanyinya atau belum terlalu bagus main feel-nya, tapi itu yang lebih penting, sebab itu akan anak-anak ingat selalu. Jadi jadwalkan kita punya waktu dengan sebaik-baiknya bersama keluarga. Oke, itu satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian kita jangan lupa masing-masing kita mempunyai agenda kita sendiri. Ya. Jadi apa yang harus kita buat? Ya, bicarakan dalam keluarga dan bahas jadwal masing-masing. Oh, mau kemana? Oh, ini kita mau untuk adanya waktu untuk kita bersama-sama berlibur. Nah, kita diskusikan sama-sama, dan jangan lupa ini waktu untuk bersama. Jangan setelah kita putuskan ada waktu berlibur, datang orang bilang kita, ada meeting ini. Oh sorry ya, saya tidak bisa masuk ke dalam meeting ini. Ingat kita bagaimana itu. Dr. Bibi Beach, luar biasa sekali pada saat dia satu kali dia adalah chairman daripada Loma Linda University. Kemudian diminta untuk rapat penting sekali. Kemudian dia buka agenda. Oh maaf, saya ada agenda, saya sudah ada jadwal yang lain. Saya sudah ada appointment yang lain. Jadi oleh sebab tidak jadi itu rapat, maka presiden daripada Loma Linda pergilah ke pantai. Kemudian dia lihat, wah dari jauh seperti ada seorang yang dia kenal. Makin oh itu adalah The Beach ya. Kemudian dia dekati, loh, you bilang ada appointment. Ya, kenapa sekarang justru di pantai? Dia katakan apa? Appointment dengan anak saya. Saya punya appointment dengan anak saya. Main-main di beach. Jadi itu satu perkara yang luar biasa sekali. Jadi ingatlah, masing-masing kita punya agenda. Kalau kita tidak memprioritaskan agenda kita, orang lain yang akan tunjukkan supaya agenda kita akan penuh. Oh, penting sekali itu untuk diingat. Kemudian kita tidak mau kehilangan sesuatu. Ya. Jadi apa yang terjadi? Apa ya solusinya? Kita katakan tidak, no, daripada katakan iya untuk hal yang lebih baik ya. Kalau ini pada Beach ya, anaknya itu tidak bisa lupakan pengalaman bagaimana dia menghormati appointment dengan anaknya itu, sehingga dia waktu sudah tua dia tidak pernah rasa kelalaian daripada anaknya ya. Luar biasa sekali. Oke, nah sekarang ingat beberapa poin yang sangat penting ya. Kita hanya punya waktu 7.000 hari ya, dari anak-anak kita dari sejak bayi sampai tamat perguruan tinggi, 7.000 hari aja. Jadi jangan kita sia-siakan waktu tersebut. Pergunakan waktu itu dengan sebaiknya. Anak-anak itu kecil, they will not stay small for a long time. Tidak akan tetap kecil-kecil. Sebentar aja anak itu akan jadi besar. Ada waktu di mana kita tidak lagi memiliki mereka. Ada waktu. Jadi pada saat masih ada memiliki mereka, maka itu sangat penting sekali. Jadi bagaimanapun sibuknya Anda, jangan pernah lupa, jangan sampai anak itu harus keleleran dan sebagainya. Jadi apa yang sangat penting dalam kehidupan, ini yang dikatakan oleh Jim Dobson ini dalam salah satu seminar ya. Apapun yang dibuat atau alami pada saat itu, buatlah yang terbaik. Jadi do your best ya. Main dengan anak, main dengan sebaik-baiknya dengan anak-anak. Supervisi mereka, supervisi dengan sebaik-baiknya. Apakah mereka supervisi gym dan supervisi akul semuanya, kita duduk sama-sama sama dia. Jadi anak itu merasa penuh perhatian kita kepada anak-anak itu. Jadi siapakah orang yang paling penting? Yang paling penting yang Anda sedang hadapi sekarang ini. Jadi artinya kalau sedang berdampingan dengan istri, istrilah yang terpenting ya, bersama dengan anak-anaklah yang terpenting. Kalau dengan bos ya boslah yang terpenting. Itulah harus diingat dengan baik. Kalau dengan cucu yang terpenting. Itu cucu bisa tahu loh, biarpun dia masih kecil tapi cuma duduk-duduk aja, tidak ada perhatian sama kita. Malahan sering sekali anak-anak itu dia bikin rusak dia punya mobil itu hanya untuk mengambil perhatian daripada orang tuanya. Jadi ingatlah, orang yang paling penting adalah orang yang sedang Anda hadapi sekarang ini. Oke, apa yang terpenting untuk dibuat ialah buat apa yang engkau mau orang perbuat kepadamu. Itu golden rule. Golden rule sangat penting sekali ya di dalam perhubungan satu sama lain. Baik, nah sekarang ada sebuah kisah. Masih ingat ceritanya? Kisah ini ada para penggawa, ini kisah putri yang mahkotanya jatuh di danau ya. Jadi ini para
penggawa ini mencari mahkota dengan scroll, semua coba-coba menyebabkan Mereka langsung terjun ke danau, kemudian coba mau mencari Ya. mencari mahkota tersebut. Tetapi oleh saat mereka semua lari masuk ke dalam, Ya, maka jadi airnya keruh jadi lah. apa? Keruh. Ya. Ya. Sebab itu oleh sebab Naik ke lumpur atas, itu lumpur naik ke mahkota atas. tidak diketemukan. Semua apa? Keruh. Ya. Ya. Tapi ada seorang tua datang dan memberikan cerita. Mereka tertarik dan dengar dengan penuh perhatian. Jadi waktu mereka dengar itu ya danaunya kan sudah terus jadinya kalem kembali ya. Nah, Dan sementara danau menjadi jernih, mahkota yang jatuh itu nampak dengan jelas. oh di situ rupanya dia punya mahkota. Mahkota dapat diambil dengan mudah. Jadi, Nah, dalam rumah tangga sering ada sesuatu masalah langsung apa? Orang mau coba menyelesaikan dengan cepat ya. Jadi menimbulkan suasana yang lebih sangat keruh ya. Dan berbahaya sekali. Misalnya suami terlambat, kemudian langsung dijawabnya dengan apa? Wah, kamu sudah ada apa-apa ya? Dan langsung terjadi berbagai macam permasalahan. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu dapat menimbulkan masalah yang lebih buruk. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam masalah rumah tangga, jangan tergesa-gesa membuat keruh suasana. Ya. Oke. Dan apa yang kita harus buat? Ini 3 resep yang kita ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, buangkan keraguan yang tidak rasional. Jadi kalau kita merasa ragu-ragu itu yang seperti suami pulang, ya, oh ini kenapa pulang terlambat? Mungkin memang ada tambah kerjaan dari bosnya. Jangan terus langsung pikir meragu-ragukan, wah ini mungkin dia sudah tidak setia sama kita. Itu kita harus buangkan. Ya. Atau Anda dengar dari orang lain, wah, kamu punya suami sudah makan di restoran dengan satu wanita loh. Jadi langsung wah, curiga, kemudian langsung datang disemprot itu suaminya. Kenapa dengan ini dan sebagainya. Padahal rupanya itu adalah sepupunya yang baru datang dari luar kota. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak artinya Tergesa-gesa mengambil kesimpulan. ya. Jadi kita harus buang keraguan yang tidak rasional. Ya. Ya. Terus kedua kita lihat apakah ada kemungkinan interpretasi yang lain ya. Jadi kita bisa lihat oh mungkin dia lagi ada project, jadi projectnya itu harus diselesaikan, jadi mengambil waktu lebih lama. Jadi bos katakan ini ada deadline-nya. Jadi kita coba lihat interpretasi yang lain supaya kita jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Iya, suami pulang kemudian marah-marah ya, kemudian oleh sebab misalnya makanan belum siap, kemudian kadang-kadang reaksi kita langsung apa? Marah lagi. Ya, saya juga sibuk ya dan sebagainya. Coba lihat kemungkinan interpretasi yang dia marah, oleh sebab mungkin dia baru dimarah sama bosnya. Displacement. Ya. Atau displacement atau ada berbagai macam masalah yang lain. Ya. Kemudian ketahui perbedaan antara percaya dan kenyataan. Ya, ya. Apa maksudnya ini percaya dan kenyataan? Kenapa ini sesuatu perkara yang berbeda? Kadang-kadang kita punya percaya itu hanya oleh sebab kita dengar atau kadang-kadang juga kita lihat. Makanya Dr. Odom katakan, ya, kamu jangan percaya apa yang kamu dengar, tetapi setengah percaya apa yang kamu lihat. Sebab apa yang kita dengar dan kita lihat juga tidak selamanya demikian. Kita percaya, oh dia dengan satu orang, ya. Ya, tetapi kenyataannya itu apa? Ya, kenyataannya itu mungkin itu adalah seorang yang sepupunya yang baru datang dari luar kota. Ya, dan sebagainya. Jadi, itulah sebabnya ada sebuah ayat yang kita ingin coba berikan 1 Korintus 14 ayat 32. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Tuhan tidak ingin keluarga kita kacau-kacau ya, karena tergesa-gesa. Tuhan justru ingin supaya kita itu mempunyai keluarga yang penuh dengan damai dan sejahtera. Jadi itulah sebabnya perlu ambil waktu bersama-sama, duduk, ya, waktu untuk Tuhan kapan? Begitu bangun sama-sama kita berdoa dan sebagainya. Kemudian kapankah waktu makan bersama-sama? Kapankah waktu dengan anak-anak? Kapan waktu bekerja? Segala sesuatu haruslah diatur dengan sedemikian rupa. Jangan tergesa-gesa. Sebab tergesa-gesa menimbulkan berbagai macam masalah. Ya. Baik, itulah yang kami ingin sampaikan sekarang ini, ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk pembahasannya. Dan memang kita jadi belajar ya, bagaimana kita jangan juga terlalu sibuk sehingga melupakan apa? Keluarga kita. Ini penting juga dalam prioritas yang terutama ya.
Karena memang Di dalam ke surga nggak bawa harta, tapi bawa keluarga loh. Ya betul juga ya. Iya, ini kembali. Terima kasih pendeta. Kami diingatkan dan saya percaya pemirsa yang ada di rumah juga diingatkan. Ya akan pelajaran yang begitu baik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Nyanyikanlah cerita itu, Yesus mati bagiku, tinggalkan istana surga untuk salib Golgota. Ku sesat darimu Tuhan, karena ku tak tahu jalan. Dengan tangan penuh kasihan Engkau hantarku pulang. Nyanyikanlah cerita itu, Yesus mati bagiku. Nyanyikan bersama-sama di tepi laut kaca. Nyanyikanlah cerita itu, Yesus mati bagiku. Nyanyikan bersama-sama di tepi laut kaca. Di tepi laut kaca. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab. Dan kami kembali mengingatkan kepada pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun persoalan rumah tangga, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya. Baik, saat ini kami telah menerima beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan, dan narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, suami saya suka merencanakan sesuatu tergesa-gesa dan tanpa berdiskusi dengan saya. Mohon nasihat untuk suami saya, Pendeta. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini saya banget ya kayaknya. Silakan. Oke. Jadi ini adalah satu hal yang sering sekali terjadi, ya. Jadi bagaimana caranya Anda harus buat adalah bicara dengan terus terang kepada suami. Komunikasi Komunikasi yang baik, ya. dengan memakai I statement. Terima kasih, tapi tetap menghargai. Terima kasih punya rencana ini, ya. Namun, ya, Saya sangat kecewa. saya sedih loh. Masa saya tidak direncanakan? Didiskusikan. Ya, didiskusikan. Ya, ini kita mau piknik kan? Saya juga ada jadwal arisan. Ya, misalnya saya juga ada jadwal yang lain. Ya, jadi bagaimana kalau kita rundingkan bersama-sama? Kemudian anak-anak juga misalnya ada perencanaan mereka, ya. Jadi sangat penting di dalam rumah tangga adalah apa yang disebut rapat keluarga. Family.
komite. Jadi komite itu bukan hanya di gereja ya, ada komite sidang, jemaat dan sebagainya, tetapi komite keluarga. Masing-masing penting untuk diminta pendapatnya. Okay? Jadi tetapi Anda tidak usah menemplak ya. Maksudnya kan, kamu ini bagaimana, keterlaluan sekali. Tidak usah ya, tetapi tetap dengan ramah ya, bisa juga tetap dengan senyum ya. Jadi terima kasih untuk rencana ini, namun ya saya sangat hargakan kalau misalnya kita bisa rundingan bersama-sama, oleh sebab ini adalah satu hal yang untuk kebaikan bersama-sama, bukan ya. Ingatlah, selalu komunikasi keluarga yang terbaik, yang selalu memberikan hasil adalah dengan memakai I statement. Saya kecewa. Jadi saya senang kalau kita bisa dipercaya. Saya jangan bilang, kamu ini, kamu. Jadi itu yang membuat terus langsung orang reaksinya dia mau membela diri. Ya. Jadi semoga ini bisa menolong mempunyai keluarga yang bisa merencanakan bersama-sama. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta jawabannya. Ini nanti Fitri istri saya kalau saya begitu, Pak, I statement. Kasih kode. Nanti dia akan kasih kode saya I statement. Gak usah ngomong saya langsung dia bilang I statement, udah ngerti saya. Oh iya. Dan kita harapkan semua pemirsa begitu juga. Kecewa. Komisi I statement. Saya kecewa. Bagus itu. Jadi tadinya mau marah karena cuma kasih kode I statement, gak jadi marah, ketawa kan. Jadi oh iya Pak. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana dengan suami saya yang berprofesi sebagai pelaut dan baru pulang ke rumah 1 tahun sekali, jarang bertemu dengan keluarga dan anak-anak? Wah iya, silakan pendeta, ibu pendeta. Ini memang satu hal yang sangat berbahaya sekali, yang sukar ya. Oleh sebab kami kadang-kadang ikut cruise dan kadang-kadang mereka kerja 8 bulan, ya. Kemudian baru libur 4 bulan, ya. Kadang-kadang ya, oleh sebab anak itu masih kecil, jadi 8 bulan tidak ketemu, lihat. Kadang-kadang papanya dipanggil jadi om, ya. Jadi itu bahaya ya. Namun kalau seandainya tidak mungkin untuk rubah profesi ya, maka komunikasi tetap harus berjalan ya. FaceTime bicara terus, berbicara selalu ya, berdiskusi. Worship ya, pada waktu worship ya artinya berbakti ya, tetap berbakti walaupun dengan jarak jauh ya. Sekarang ini kan dengan teknologi yang bagus tetap komunikasi bisa dilaksanakan ya. Jadi suami tahu apa yang terjadi di rumah ya, dan istri tahu apa yang terjadi di rumah, dan anak-anak juga tahu ya. Jadi orang tua walaupun dia pelaut, dia mengikuti apa yang terjadi. Misalnya anak-anaknya itu sedang di kelas ya, anak-anak itu sedang bermain, anak-anak itu sedang piknik ya. Jadi mengikuti akan perkembangan daripada anak itu dengan jarak jauh ya, itu adalah hal yang tetap bisa dibuat. Sekarang kan bisa buat setiap rumah bisa punya CCTV ya, atau kita bisa komunikasi dengan phone, dengan telepon, atau seperti FaceTime dulu, atau Zoom dan sebagainya ya. Jadi itulah yang dapat dibuat supaya kalau dalam keadaan seperti ini komunikasi setiap hari. Jadi mengurangi kecurigaan. Dulu orang curiga kepada pelaut ya, mereka berpisah dari keluarga cukup lama sekali, jadi mungkin ada apa saja yang bisa terjadi dan sebagainya. Hindarkan kecurigaan yang tidak rasional. Tetapi ya tetap percaya, tetapi komunikasi selalu ya, itu komunikasi yang baik akan menghilangkan kecurigaan. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, karena memang kalau kami orang Manado ada lagunya itu, pendeta dan pendeta. Cuman karena tadi sudah dibahas bahwa jangan juga kita terlalu curiga atau berpikir yang tidak inilah. Ini satu pelajaran yang baik ini. Ada lagunya, pernah dengar lagunya itu pendeta, ibu pendeta? Apa lagunya tuh? Siapa bilang pelaut mata keranjang katanya. Iya. Tapi pembahasan malam ini sudah mengingatkan jangan kita sampai berpikir tidak rasional. Itu bagus sekali.
Ya. Baik. Terima kasih. Saya rasa dalam zaman sekarang ini bukan seperti zaman dulu ya, susah sekali untuk telepon ya, susah Komunikasi, untuk bicara ya. Kalau bicara pun mau kirim cepat pakai telegram kan zaman dulu kita nggak tahu bagaimana, mungkin Fitri dan Deo masih terlalu kecil, tapi kami sudah merasakan bagaimana dulu pakai telegram. Waktu kami baru married, orang mengucapkan syukur ya, mengucapkan happy ini. Om Malingkas ya, pendeta Malingkas almarhum itu, saya ingat sekali kirim telegram selamat berbahagia, karena nggak ada email, nggak ada WhatsApp dan sebagainya. Tapi sekarang bukan saja begitu, kita WhatsApp pun free ya, artinya bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa lihat satu sama lain. Jadi saya rasa tidak menjadi suatu persoalan kalau umpamanya jauh-jauh. Malahan kita ada teman ya, dia waktu itu baru kenalan satu sama lain 1 hari. Tapi setelah itu mereka tiap hari pakai itu WhatsApp ya. Jadi ngobrol tiap hari sampai mereka married ya. Dan sekarang sudah berkeluarga, sudah punya 2 anak ya. Jadi distance bukan menjadi satu penghalang kalau kita memang mau berkomunikasi. Jadi prinsipnya sangat penting adalah komunikasi. Iya, Amin. terima Baik. kasih. Iya betul. Di era saat ini ya, memang tidak ada penghalang lagi Yes. ya, karena memang Nggak komunikasi. ada alasan untuk tidak bertemu dengan keluarga. Betul. Baik. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dalam situasi pandemi sekarang ini, semua orang sibuk masing-masing. Yang kerja di kantor sibuk di kantor, yang kerja di rumah juga sibuk melakukan pekerjaan kantor maupun pekerjaan rumah. Anak-anak juga sibuk dengan sekolah online dan semua tugas-tugasnya. Dengan keadaan ini, waktu yang dipakai untuk berkumpul dengan keluarga sangat kurang. Mohon nasihatnya bagaimana mengatur waktu ini, Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Terima kasih. Iya. Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi tapi bukankah semua berada di rumah waktu sore hari atau malam hari? Ya. Ya. Kemudian waktu bangun Pagi-pagi. ya, pagi-pagi. Jadi buatlah waktu bangun pagi-pagi itu langsung, artinya duduk kumpul bersama-sama membacakan ayat atau renungan dan sebagainya. Berdoa Ya. bersama-sama. Dan jangan tergesa-gesa ya, tetapi ambil waktu untuk bersama-sama. Sesudah itu masing-masing akan dengan pekerjaan yang masing-masing. Ya, tapi Anak-anak dengan sekolah. makan juga kan Ambil mesti. waktu makan bersama-sama. Ya. Dan Usah- waktu makan ingat, jangan ada pakai ini gadget. Ya. Ini gadget harus dikumpulkan di dalam basket ya, di dalam keranjang. Iya. Turun supaya semua bisa waktu berkomunikasi. Iya. Jadi waktu bersama-sama, hindarkan gadget, ya. Kemudian makan bersama-sama. Kemudian sudah itu masing-masing akan ada yang kantor atau kerja di rumah, ataupun anak-anak juga mungkin melakukan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam masa kesibukan ini, ya. Sangat penting juga untuk sekali-sekali menanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya, bagaimana nak ya pelajarannya tadi ya, bagaimana ujiannya ya. Jadi tetap adanya suatu komunikasi, kemudian ketemu lagi kumpul bersama-sama di sore hari kan ya. Jadi waktu bersama-sama kembali untuk makan bersama-sama ya. Tanya untuk, bagaimana harinya. ya, kemudian artinya berbakti bersama-sama ya. Jadi saya percaya masih dapat diatur waktu kebersamaan tersebut. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, saya ingin sekali punya banyak waktu bersama istri dan anak saya. Namun pekerjaan saya di bidang keuangan tidak memungkinkan saya untuk hal tersebut. Saya selalu pulang malam oleh karena pekerjaan saya. Apa saya harus cari pekerjaan yang lain? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, sekarang bagus sekali Anda mengetahui dalam soal keuangan. Ya. Nah, sekarang apakah ada dalam bidang keuangan yang dapat dibuat di rumah? Ya. Sekarang ini ya banyak sekali posting accounting segala semua. masalah accountant apa semua pekerjaan dapat dilaksanakan di rumah. Oke. Atau ada banyak seorang bisa membuat perusahaan ya. Khusus untuk dalam bidang membantu orang di dalam membuat pajak misalnya, ya dilakukan itu di rumah.
ya. Eh, Kalau seandainya itu memungkinkan, maka Anda tetap mendapatkan income, kadang-kadang income-nya lebih tinggi daripada kerja di kantor, ya, di mana Anda bisa laksanakan itu di rumah, ya. Namun kalau seandainya itu tidak memungkinkan Anda tetap melakukan pekerjaan itu di kantor, ya, maka di antara waktu kerja itu ada bagus untuk tetap mengadakan suatu komunikasi, misalnya waktu makan, ya, waktu makan, kan Anda kan perlu makan siang, juga ada makan sore misalnya, ya, jadi bercerita lah, ya, sambil makan Anda menunjukkan adanya suatu komunikasi, jadi saudara mengetahui apa yang terjadi dengan anggota punya keluarga dan anak-anak, ya, jadi anak-anak itu main dengan siapa, Anda harus tahu, ya. Sebab apa yang terjadi, pernah terjadi di Columbine High School itu di Denver, Colorado, oke. Anak-anak bawa senjata dari rumah dan ditaruh di gudangnya, orang tua nggak tahu. Kemudian apa yang terjadi, satu waktu anak ini langsung tembak temannya, 17 orang yang mati. Meninggal. 17 orang yang mati, ya. Jadi orang tua tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak-anak, itu sangat berbahaya sekali. Jadi walaupun Anda di kantor, Anda harus mengetahui, ya, kalau anak itu sedang grup belajar dengan siapa dan sebagainya, ya, itu sangat penting sekali. Kemudian, ya, selalu mengusahakan untuk selalu waktu untuk bersama, dan masa kerja misalnya pulang malam itu harus ditebus, ya, misalnya waktu akhir pekan atau waktu ada libur keluarga dan sebagainya, sehingga mereka dapat, anak-anak rasa bahwa memang orang tua itu tetap mencintai, bukanlah orang tua yang tidak peduli. Ya, orang tua karena pekerjaannya, tapi lagi-lagi dikatakan sekarang tidak ada masalah untuk tidak berkomunikasi, ya. Kalau kerja pun kita pun bisa makan, kita pun bisa bicara. Seperti tadi kita lihat bagaimana sebelum kita tayangkan ini Obsesi Hati, kita bisa lihat si Dian makan dia lagi. Kita bisa bicara juga. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengatakan tidak ada waktu untuk bersama dengan keluarga meskipun dalam pekerjaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi kepada yang bertanya ini, ya. Baik, terima kasih banyak untuk tipsnya, ya, untuk nasihat-nasihatnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ayah saya seorang pendeta, tapi dia lebih memperhatikan kehidupan anggota jemaatnya dibanding keluarganya. Saya sedih sekali. Mohon tanggapannya, Pendeta Kuntaraf. Ini memang banyak terjadi, ya, saya sering dengar juga ini. Silakan, Pendeta. Silakan. Dan kadang-kadang oleh sebab saudara-saudara, kadang-kadang oleh sebab pendeta itu berikan waktu, perhatian kepada anggota, ya, dan tidak memberikan perhatian kepada keluarganya jadi berantakan. Banyak anak pendeta yang keleleran, akhirnya tidak merasa diperhatikan, dan mereka tidak mau ke gereja lagi, ya, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ambil waktu dengan Bapak Pendeta. Jadi Anda kasih Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ini istri loh yang mesti berkhotbah kepada suaminya. Jadi istri ataupun anak, ya. Jadi begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan, untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman dia menghukumkan dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi dia dengan iman dia membuat apa? Bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Jadi kalau begitu, para pendeta, ya, yang harus diutamakan adalah keluarga, ya. Jangan sampai, ya, keluarga tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Jadi melawat, kapan waktu melawat? Ya, waktu melawat pada saat anak-anak sedang sekolah, ataupun misalnya pada saat dia istri juga bekerja dan sebagainya. Jadi waktu bersama-sama dengan keluarga, Anda bisa berada bersama-sama dengan keluarga. Atau satu kemungkinan yang lain adalah membawa, ya, anak-anak itu ikut, atau dengan orang tua ikut di dalam pekerjaan Tuhan bersama-sama, ya. Jadi anak bisa belajar bersama-sama, ya.
anak-anak misalnya sudah remaja dan sebagainya kan masih bisa untuk belajar bagaimana papanya kasih pelajaran Alkitab. Ya, justru ini merupakan satu artinya teaching by modeling. Yeah. Jadi anak-anak ini bisa belajar untuk mengajar Alkitab dari bapaknya sendiri. Ya, ini satu perkara yang sangat penting sekali, ya, melibatkan anak-anak di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kebersamaan. Ya, bukan hanya waktu bersama-sama untuk lihat televisi, bahkan melihat televisi itu bukanlah satu hal yang baik walaupun bersama-sama. Kenapa? One way communication saja. One way communication yaitu datang hanya dari TV, itu komunikasi. Tetapi kalau misalnya bersama-sama itu bercerita bersama-sama atau main games bersama-sama itu penting sekali. Jadi prinsipnya ya harus ada waktu dengan Tuhan, ada waktu dengan keluarga, ya. Dan Anda kan harus ada off day, ya. Off day itu digunakan untuk bersama-sama dengan keluarga. Bersama-sama dengan keluarga. Lagi-lagi perlu rapat. Jadi pada waktu off day itu, biarlah Bapak Pendeta ini ya rapat keluarga kemana mau kita pergi. Ingat, kita perlu berlibur. Kita sudah khusus mempunyai satu seri bagaimana pentingnya untuk berlibur. Jadi janganlah kalau perlu lihat lagi kembali, nonton kembali itu YouTube mengenai liburan keluarga. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Kembali saya senang ini karena Pendeta dan Ibu Pendeta menjawabnya berdasarkan pengalaman pribadi, karena kami tahu Pendeta dan Ibu Pendeta juga punya banyak traveling di dalam pelayanan, tetapi saya lihat keluarga juga menjadi harmonis juga ya, anak-anak termasuk yang almarhum Andrew semua di dalam pengawasan pendeta dan pendeta. Jadi terima kasih jawaban atas berdasarkan pengalaman ini sangat menguatkan ya kita semua. Kita puji Tuhan waktu Andrew masih hidup kita cruise bersama-sama ya, ke Bahamas sama-sama. Saya naik boncengan motor bonceng Andrea dan saya dibonceng oleh Andrew. Waduh, itu kesan-kesan yang tidak bisa kita lupakan. Padahal sama-sama sibuk, dia pun travel, tapi ya kita bisa jadwalkan juga kalau bisa sama-sama ya. Mudah-mudahan itu menolong keluarga supaya sebenarnya nggak ada waktu yang tidak bisa kita plan untuk kebersamaan, nggak ada. Semua mempunyai waktu yang sama. Kita lah yang harus bikin agenda kita. Kalau kita nggak bikin agenda kita, orang lain yang bikin agenda kita. Ingatlah itu. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta. Pertanyaan berikut. Bagaimana menangani anak jika pekerjaan kita mengharuskan untuk bekerja lebih dari 8 jam? Seperti pekerja-pekerja bagian travel, penerbangan kereta pelayaran. Silakan, Ibu Pendeta. Nah, ini anak masih kecil atau sudah besar? Atau sudah besar. Kalau anak sudah besar kan mereka ada jadwalnya. Jadi bagus Anda bekerja 8 jam sebab anak-anak juga di sekolah lebih kurang 8 jam. Kemudian suami dan istri jadi masing-masing bekerja, jadi ambil waktu. Prinsip yang sangat penting adalah ya pada saat anak di sekolah Anda kerja ya, pada saat anak ada di rumah maka Anda diharapkan berada di rumah ya. Jadi kalau misalnya anak itu masih kecil ya maka harus ada penanganan yang lain. Kalau memang Anda bekerja, nah apa yang akan menjadi prioritas Anda? Ya, anak ya atau bekerja? Kalau misalnya harus bekerja menjadi prioritas, maka Anda harus mencari jalan bagaimana supaya ada yang mempunyai waktu dengan anak. Misalnya saya ambil contoh saja, waktu anak-anak kecil, ya saya punya mama, jaga anak-anak. Ya itu adalah pada hari biasa working days ya. Waktu akhir pekan mama kami saya sama-sama. Ya. Mama pulang, mama mertua pulang. Ya, gitu ya. Jadi sekarang saya ambil waktu ya. Ini kami punya anak-anak ya, Andrea itu sibuk ya. Dia kan dia dokter udah ahli bedah ya. Jadi dia sibuk dengan operasi-operasi ya. Kemudian suaminya juga ada suaminya juga sebagai dokter. Emergency. Jadi mereka atur, misalnya
hari Senin artinya akhir pekan, ya, si Andrea itu anak kami misalnya Senin tidak kerja, jadi Sabtu, Minggu, Senin tidak kerja. Hari Selasa kami bantu, ya, kami jemput anak Ke sekolah, ke bawa sekolah, ya. Sesudah itu kami jemput lagi, ya. Kemudian dari sekolah bawa les. kemudian ikuti les piano, les gitar, les banyak hal yang mereka itu les dan sebagainya, ya, gimnastik dan sebagainya, ya. Kemudian sore, ya, anak mama datang, ya, waktu bersama-sama dengan keluarga main-main. Nah, sekarang ini kebetulan hari ini kan hari Labor Day di Amerika, ya. Hari buruh, ya, libur hari buruh. Hari buruh, ya. Kemudian di mana mereka? Mereka sedang Di gunung, di gunung. Brevard. Ya, Brevard. Ya, mereka ambil waktu berapa hari di sana, ya, di kabin di sana. Jadi waktu untuk apa? Keluarga, ya. Jadi jangan sampai anak itu keleleran tanpa adanya supervisi, ya. Jadi seperti saya katakan, solusinya mungkin salah satu daripada orang tua Anda, ya, yang bisa membantu supaya ada yang jaga anak-anak itu. Saya ingat waktu di Singapura kami, ya, saya kerja hanya part time, ya. Jadi anak-anak Andrea sudah pulang sekolah, wah, saya sudah di rumah sama-sama. Saya bisa bawa mereka pergi berenang, saya bisa bawa mereka untuk les piano, les violin, dan sebagainya. Jadi kita aturlah waktu kita. Kalau kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka, paling sedikit ada orang yang mencintai anak-anak kita. Yang percaya, yang bisa mencintai anak-anak kita. Dan siapa yang lebih mencintai daripada nenek, kan? Nenek mencintai anak cucunya itu lebih dari siapa aja. Biarpun ada yang menjaga anak itu, tapi kita bisa disupervise oleh nenek yang penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan ini menolong. Baik, terima kasih banyak untuk masukannya, ya, nasihat-nasihatnya yang sangat baik. Pertanyaan berikutnya, kehidupan di Jakarta mengharuskan suami dan istri memiliki pendapatan agar kehidupan lebih layak. Bagaimana cara untuk mengurus anak, sedangkan proses pembentukan karakter yang paling kritis terjadi di usia anak 1-8 tahun, dan suami istri sama-sama bekerja. Mohon pencerahannya, Pendeta. Silakan, Pendeta dan Ibu. Oke. Kita dapat mengerti bahwa memang diperlukan kehidupan, artinya kebutuhan yang banyak. Nah, sekarang, ya, kehidupan yang layak, ya. Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang layak? Ya. Sebab sangat penting sekali, kadang-kadang dengan satu gaji sebetulnya seorang bisa juga hidup. Oke, hanya oleh sebab kita mempunyai pemikiran layak, dan layak itu punya rumah Definisi yang lebih bagus, TV yang lebih baik, kemudian mobil yang lebih mewah, ya, yang lebih bagus, ya. Jadi kata layak, ya, itu menyebabkan ada anak-anak bisa jadi keleleran. Menyebabkan anak-anak menjadi korban. Nah, Anda benar sekali bahwa 8 tahun usia pertama itu yang sangat penting. Jadi kalau kami, ya, kalau Anda tidak bisa dapatkan penyelesaian seperti yang kami sebutkan tadi, misalnya adanya nenek yang bisa menjaga dan sebagainya, ya, maka salah satu harus berkorban. Ya. Salah satu harus menjadi part-timer, yaitu menjadi part-timer atau jadi sang ibu yang melakukan pekerjaan, tetapi pekerjaannya di rumah. Bukan sekarang ini kan tidak susah untuk melakukan pekerjaan di rumah. Ya. Sebutkan tadi travel agent, sebab salah seorang menyebutkan travel agent. Apakah itu pekerjaan travel agent bisa dilakukan di rumah? Bisa, ya. Sekarang ini mau booking itu hotel, mau booking pesawat, car rental, kita bisa lakukan itu di rumah, ya. Itu yang menyebabkan di GC dulu ada special department namanya Department Travel. Dihapuskan di GC Department Travel. Kenapa? Masing-masing bisa booking sendiri. Ya, booking sendiri. Ya,
booking pesawat ya dan sebagainya itu sendiri tidak perlu lagi harus pakai ini. Jadi GC mengurangi 3 orang pegawai ya dengan menghapuskan itu Department Travel. Ya. Oke. Jadi pekerjaan Anda ya Bisa pekerjaan yang dilakukan di bisa rumah. dilakukan di rumah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Selamat malam, kami mau bertanya. Apakah terlalu sibuk itu bisa menjadi sifat mementingkan diri sendiri dan bisa mengabaikan apa yang keluarga perbincangkan untuk kepentingan atau tujuan dalam keluarga? Dan apa tindakan untuk mengatasinya? Terima kasih. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Iya. Ada hal yang menyebabkan orang terlalu sibuk. Ya, pertama kadang-kadang laki-laki itu mau mempunyai pencapaian yang berhasil. Oke. Jadi oleh ya laki-laki dia pikirkan adalah karir ya. Jadi selalu pikirkan dia punya karir, yang untuk mendapatkan karir maka dia harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya. Namun dari pihak istri, ya kadang-kadang dia bekerja juga, kadang-kadang mempunyai banyak kesibukan juga. Nah sekarang, ya satu perkara yang sangat penting, mengejar karir itu sebetulnya sah-sah saja. Ya. Namun selama tidak ada yang jadi korban. Ya. Tetapi kalau misalnya mengejar karir mengorbankan keluarga, nah itu yang berbahaya ya. Jadi itulah sebabnya harus seimbang, harus dipikirkan keseimbangannya bagaimana supaya anak-anak jangan ya keleleran. Ya. Ini juga pergumulan kami sebab kebetulan kita sama-sama mempunyai profesi ya. Jadi Kathleen sebagai dokter dia ya harus kerja di rumah sakit ya. Kemudian saya juga bertugas sebagai dosen atau sebagai pembantu rektor ya, punya banyak kesibukan. Maka bagaimana solusinya? Itulah kami ceritakan, solusi kami adalah adanya nenek waktu anak-anak itu sekolah. Tetapi waktu anak-anak sudah sekolah, misalnya kami persis sudah pindah di Singapura, Kathleen kerja part time ya. Waktu saya tidak full time. Anak-anak di rumah ya. Pulang sekolah saya sudah ada di rumah. Mama sudah ada di rumah ya. Itu adalah poin yang sangat penting. Dan kemudian waktu kami travel, kami berusaha untuk tidak ada, paling sedikit ada satu orang tua di rumah. Jadi kadang-kadang pernah satu kali saya baru datang dan sudah harus berangkat lagi pergi ke Jepang, dan suami tanya, bisa nggak boleh saya masuk ke dalam? Dia bilang, apa kamu adalah SQ staff, adalah pegawai tidak, saya hanya mau lihat istri saya. Jadi waktu itu ketemu di tempat untuk pengambilan barang ya, koper itu ya, dia ambil barang terus dia langsung suami pulang ya, Jonathan pulang, saya sudah berangkat lagi kembali. Jadi hanya ketemu setengah jam di lapangan terbang ya, di airport ya. Tapi ada satu anak-anak ya. Jadi tidak pernah kami meninggalkan rumah kecuali waktu misalnya year end meeting dan sebagainya ya. Tapi biasanya kita selalu berusaha untuk ada satu orang di rumah di samping yang neni yang menjaga anak-anak Andrew dan Andrea. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya cukup panjang. Semoga bisa dijawab dengan memuaskan ya bagi yang bertanya. Selamat malam Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya seorang ibu pekerja. Suami saya juga seorang pekerja. Saat ini kami dikaruniai anak yang berusia 1 tahun. Di kondisi pandemi seperti ini, mengharuskan kami bekerja berdua karena kehidupan kedua orang tua kami masing-masing, kamilah yang membiayainya. Tapi yang menjadi masalahnya, anak kami tidak mau sama sekali diurus oleh pengasuh. Kami sudah coba beberapa pengasuh dan sama saja hasilnya. Setiap digendong pengasuh, dia selalu nangis, teriak-teriak, dan sekarang dampaknya jadi marah-marah.
Bahkan makin ke sini susah untuk makan. Saat kami WFH, terjadi seperti itu juga. Kadang kami bisa handle, tapi karena kami harus bekerja dan pekerjaan WFH ini jauh lebih banyak, sehingga membuat anak kami mau tidak mau diasuh oleh pengasuh ataupun oleh gadgetnya. Satu hal, saya sebagai ibu mau sekali resign, tapi anak kami butuh biaya untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga kami maupun orang tua kami. Bahkan yang membuat saya sedih, terkadang saya pada hari Sabtu dan Minggu harus bekerja dan membuat anak saya terlihat seperti tidak terurus karena emosi dia tidak stabil. Apakah ada saran untuk kami? Terima kasih. Terus prihatin juga ya. Iya. Silakan Pendeta dan Ibu. Kami sangat menaruh perhatian kepada ini. Sebelum saya lupa, ini Work from home. Work from home. Oke, work from home. Kalau work from home, iya, maka dalam usia satu tahun ya. anak ini kan ada waktunya untuk tidur. Ya. Jadi bagaimana kalau pekerjaannya itu dibuat, ya, pada saat anak tidur? Ya. Anak perlu mendapatkan perhatian, ya. Jadi Anda perlu punya waktu, namun saat yang sama anak itu juga perlu untuk disiplin. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau sebut pengasuh, apakah mungkin pengasuh itu adalah orang tua? Saya dikatakan membiayai akan orang tua. Kalau orang tua itu dibiayai, ya, apakah bisa ikut membantu untuk jaga anak? Sebab orang tua akan mengasihi. Biasanya anak itu, ya, masa-masa pertama tidak mau didekatin oleh pengasuh, ya. Tetapi sesudah diberikan perhatian, ya, dan disayangi dan sebagainya, dan kalau ini adalah, apalagi kalau ini adalah orang tuanya, maka akhirnya anak itu dapat menyesuaikan diri. Ya. Ini kan baru 1 tahun. Iya, baru 1 tahun. Jadi kalau anak itu menangis dan sebagainya, bukan berarti bahwa ia harus selalu kemauannya diturutin. Ya. Jadi kita harus mengajar anak ini juga untuk dapat mengekang dirinya. Ya. Well, kita ambil contoh dan kita punya cucu. Ya. Ada satu cucu yang menangis, artinya Caitlin, ya, yang kedua itu ia ditinggalkan oleh mamanya, oleh siapa mamanya harus bekerja, ya, dia menangis, ya. Tetapi ya tidak ada yang dibuat. Kemudian saya katakan kepada dia, crying accomplish nothing. Ya, jadi menangis tidak akan mencapai apa-apa. Kalau disiplin ya harus disiplin. Oke. Jadi hari ini dia menangisnya misalnya 3 jam. Besoknya menangisnya 1 jam, ya. Sesudah lusa mungkin hanya 5 menit, akhirnya dia tidak menangis lagi, dia sudah tahu. Jadi itu adalah sebagian daripada mendisiplin diri, sebagian daripada pendidikan, ya. Jadi jangan khawatir bahwa itu akan mengganggu dia punya perkembangan, tetapi justru kalau kemauannya harus selalu dipenuhi, itu bahaya. Itu berbahaya. Ya. Ini pengalaman kita juga ada waktu Andrew masih kecil, ya, anak kami yang sudah almarhum itu, dan dia sudah mau lahir, ya. Jadi dia menangis sekali. Dia menangis. Saya merasa sangat sedih sebab mertua saya yang sangat halus perasaannya sampai akhirnya menangis dia di bawah pohon, nggak tega lihat cucu menangis. Terus saya katakan nggak apa-apa mama, dia kalau menangis asal pokoknya saya sudah tahu bahwa dia sudah dikasih makan, sudah cukup makan, dia punya popok nggak basah, dia menangis hanya untuk meminta perhatian saja. Jadi saya katakan, no Andrew, it's time for you to go to sleep. Saya bilang kamu harus waktunya untuk tidur. Dia nangis. Waduh, lama sekali, 2 jam dia nangis. Akhirnya besok saya katakan enggak, it's time for you to go sleep. Sudah kurang 1 jam. Hari ketiga
Dia sudah tahu menangis, dia pun nggak guna untuk menangis. Jadi hari ketiga begitu kasih masuk, oke, you have to sleep now. Saya bilang kamu harus tidur. Terus dia masuk, dia pluk, tidur dia terus. Jadi anak ini anak di bawah 1 tahun. Jadi dia harus tahu juga. Jangan sampai kita artinya dikuasai oleh anak itu. Kita Yeah. yang harus kuasai anak itu. Who is the one in control? We are in Ya, control. Bukan anak. masa orang tua dikontrol oleh anak yang umur 1 tahun. Jadi kita harus yang kontrol mereka. Jadi salah satu poin adalah misalnya anak-anak itu mereka punya kamar harus punya kamar sendiri, walaupun masih bayi. Ya. Ya. Jadi waktu pertama mempunyai kamar sendiri, ya, you kan menangis, ya. Ya. Tetapi mereka harus belajar untuk dapat mengekang dirinya. Ya. Ya. Dan sekarang seperti di sini, nggak tahu apakah di Indonesia ada ya, kita ada special monitor, ya, monitor untuk baby. Jadi kalau umpamanya kita taruh itu di kamar, jadi kalau umpamanya kita tahu kalau anak itu lagi nangis, kenapa kita bisa cek, oh nangis apakah basah atau apa, kalau nggak ada apa-apa ya biarin aja dia kasih, nanti dia akan tidur sendiri. Mudah-mudahan ini akan menolong ibu yang bertanya ini. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Kembali saya sangat senang oleh karena pendeta dan pendeta menjawabnya berdasarkan pengalaman itu lebih berharga, ya. Ya sangat, kalau dengan berdasarkan pengalaman, karena ibu ini saya percaya akan mendapatkan satu nasihat dan pencerahan yang sangat baik karena didapat dari memang pengalaman nyata, kisah nyata dari pendeta dan ibu pendeta. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Saya seorang perawat di sebuah rumah sakit. Di situasi COVID sekarang ini, pekerjaan kami ekstra banyak dan ekstra hati-hati. Tapi karena ini ada tugas untuk melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan karena sakit, sering sekali perhatian untuk anak-anak saya atau keluarga agak terbengkalai. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini, ya pendeta dan ibu? Thanks. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya, memang ini satu hal yang nyata. Okay. Sangat nyata. Sangat nyata. Ya. Namun pengaturan waktu itu sangat penting sekali. Saya bekerja di rumah sakit, kan tetap ada jadwalnya. Kan kalau shift sebagai perawat mungkin 8 jam ya. Jadi 8 jam itu kan kita masih mempunyai banyak lagi, kan 24 jam satu hari. Ya, jadi 16 jam itu di samping tidur dan apa bisa kita atur waktu. Pengalaman artinya kami punya menantu juga dia oleh sebab dia adalah dokter, ya, artinya untuk gawat darurat, ya. Dia berhadapan dengan pasien COVID selalu, ya. Jadi dan mempunyai banyak kesibukan, ya. Namun tetap mengambil waktu dengan anak-anak, ya, dengan keluarga, ya. Selalu ambil telepon, saya tidak tahu berapa umur daripada anaknya di sini, tetapi biarlah kadang-kadang ambil waktu untuk berbicara dengan anak-anak walaupun sedang berada di dalam rumah sakit, ya. Jadi kadang-kadang kami dengar anak-anak, "Hello Daddy." jadi ini anak-anak bisa lihat papanya, ya. Kan sekarang bisa pakai FaceTime, ya. Jadi papanya ini masih pakai pakaian APD, ya, dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa anak merasa bahwa mereka dapat perhatian. Perhatian, ya. Masih ada. Ada perhatian, ya. Semoga ini bisa juga menolong. Apalagi ini adalah seorang perawat yang hanya bekerja menurut shift. Jadi shiftnya itu bisa diatur, ya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan bisa. Sebab kan umumnya tidak harus orang itu harus kerja malam terus, kan berbahaya kalau orang selalu kerja malam, ya. Jadi selalu dirotasi, ya. Di dalam rotasi itu supaya jangan lupa waktu untuk keluarga. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat malam, bagaimana suami saya susah untuk diajak ngobrol, kalau diingatkan apa-apa marah dan pergi. Tolong nasihatnya, Pak Pendeta. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, kalau suami susah diajak ngobrol dan kalau diingatkan suka marah-marah, mungkin temperamennya itu adalah kolerik, ya.
Kemudian saat yang sama itu termasuk salah satu hal yang bersifat denial. Ya. Kita kan sudah pernah bahas tentang temperamen, kita sudah pernah bahas tentang denial, ya. Dan yang sangat penting adalah ya, suami itu harus tetap menyadari bahwa dia dicintai. Ya. Suami itu menyadari bahwa ia dikasihi oleh keluarga dan keluarga itu membutuhkan dia. Ya. Kemudian mungkin dia susah ngobrol, artinya susah ngobrol, oleh sebab dia ada sifat flegmatiknya. Ya. Jadi lebih banyak pendiamnya. Kita dapat mengerti ada orang-orang yang seperti demikian. Tetapi biarlah Anda bertanya mungkin dalam bentuk, jangan dalam bentuk menggurui. Ya. Apa maksudnya menggurui? Misalnya, kamu ini, atau mungkin tidak pakai kamu ya, sayang ya. Sayang ini tidak bisa ngobrol-ngobrol ya. Ya. Jadi Anda lebih bagus dengan satu cara yang lebih halus, dengan tersenyum ya. Saya senang loh dengar bagaimana sayang punya kegiatan hari ini ya. Mungkin dari dalam bentuk bertanya ya, bertanya ya. Jadi itu kebiasaan ngobrol ya, itu tergantung kepada banyak hal ya. Saya sebutkan tadi soal temperamen, tetapi juga tergantung kepada kebiasaan. Mungkin juga di rumah dulu ya, anak-anak, artinya waktu ini suami masih kecil ya. Anak-anak, artinya orang tua tidak pernah ngobrol, tetapi hanya mau main perintah dan sebagainya. Jadi itu terbawa kepada suasana di rumah tangga sekarang ini ya. Jadi untuk itu Anda harus dapat menerima lebih dahulu ya keadaan tersebut, kemudian coba mempunyai inisiatif ya, tidak langsung menggurui, tetapi dalam bentuk pertanyaan ya. Pertanyaan, metode bertanya ya itu bisa macam-macam ya. Kadang-kadang kita mulai bertanya antara jawabnya iya atau tidak. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek saja. Ya. Kemudian baru mungkin minta pendapat. Kadang-kadang jadi ada why ya, tetapi what, tetapi akhirnya why, mengapa. Okay? Jadi dia bisa mulai ceritakan. Jadi dia lebih mulai banyak bercerita. Okay? Tetapi haruslah suasana yang penuh dengan kasih sayang ya. Yaitu Anda tidak bertanya seperti mau coba menghukumkan, tetapi Anda bisa berdasarkan dengan kasih sayang, dan jangan lupa juga tetap dengan I statement ya. Ya. Saya senang sekali ya. Saya sayang deh sama Dedi, mungkin panggil Dedi ya, papa ya. Sayang sekali ya. Jadi coba buat suasana yang aman untuk berkomunikasi. Ya, kadang-kadang suasana manja ya, suasana mesra ya. Maka semoga itu mulai terpancing untuk ngobrol. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikut. Selamat malam Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Anak saya laki-laki dan sekolah SMA. Mereka sudah tidak mau ditemanin. Gimana caranya kita mendekati anak ABG ini? Mohon arahannya Bapak dan Ibu Pendeta. Silakan. Apa ABG? Anak baru gede, baru bertumbuh lah istilahnya. Iya, ABG. Remaja lah. Iya. Ya. Ya. Memang anak-anak ke dalam ada masanya. ABG, ya. Ada masa di mana mereka lebih banyak dekat dengan teman, ya. Jadi kalau punya teman, jadi tidak punya waktu. Jadi dia antara in between, ya, remaja, ya. Jadi ini adalah suatu masa, ya. Dia belum dewasa, tetapi juga dia bukan anak-anak, ya. Tapi dia mau independen. Dia mau coba berusaha untuk independen, ya. Nah, dalam hal ini kalau dia tidak mau ditemanin, ya biarlah tetap Anda menunjukkan bahwa ia tetap dicintai, ya.
Jadi mungkin Anda tidak langsung selalu bersama dengan dia, oleh sebab memang ya dia sudah merasa bahwa sudah besar, kok kenapa saya harus selalu ditemanin, ya. Malu malahan dilihat Dia kalau merasa anak malu kalau sudah besar ikut-ikut selalu orang ditemanin. tuanya. Apalagi kalau di Amerika ini, kalau orang sudah di atas 17-18 tahun sudah 17-18 tahun, tinggal rumah sendiri. tidak mau lagi tinggal sama orang tuanya. Dikatakan kalau misalnya ditinggal dengan orang tua disebut sebagai failure, ya. Ya, tetapi untunglah anak-anak kami tetap bersama dengan kami sampai mereka menikah, ya. Jadi poin bagaimana merasa senangnya bersama dengan orang tua dan merasa senangnya ya dengan anak-anak, ya, dan anak-anak merasa senang dengan orang tua, bisa tetap ambil waktu di dalam misalnya berbakti bersama-sama atau berbincang bersama-sama. Pada saat dia pergi untuk olahraga, Anda tidak perlu lagi temanin dia, ya. Makan bersama-sama, Tetapi jadi waktu bisa bersama-sama, ya, itu sangat penting, dan Anda perlu merasa bahwa dia dikasihi, ya. Dan ini akan menjadi satu kenangan yang manis, ya. Sesudah anak dewasa akan selalu ingat bagaimana orang tua tetap memberikan perhatian yang penuh kepada anak ini. Jadi kalau dia pergi les, ya, misalnya les berenang dan sebagainya, kalau anak sudah remaja dia bisa pergi sendiri, oke, ya, tidak selamanya harus ditemani. Ya. Tetapi kalau dia pulang, ya, menunjukkan bahwa kita ada perhatian, jadi kita tanya, bagaimana tadi lesnya? Oh, bagaimana tadi dengan temannya ini? Oh, did you have a good time? Ada. Ya, jadi dia masih tetap merasa ada komunikasi dan ada perhatian dari orang tua. Jadi dengan sendirinya nanti dia akan merasa senang. Kita selalu begitu. Anak-anak mau pergi sendiri ya enggak apa-apa. Nanti kembalinya kita tanya sama dia, aduh bagaimana tadi, apa pestanya begini. Jadi dia ada merasa, oh biarpun kami berjalan sendirian, tapi orang tua itu masih ada perhatian. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, Pendeta Kuntaraf, bagaimana jika keuangan dalam rumah tangga kami yang baru setahun didominasi dengan mertua? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Apa maksudnya yang didominasi? Diatur. Gitu ya. Rumah tangga ini masih Pertanyaannya adalah, apakah uangnya dari orang tua? kayaknya masih dibiayai oleh mertuanya ini, sepertinya, makanya sangat dominan mertuanya nih saya lihat. Iya. Jadi ini kalau seandainya uang itu dari orang tua, ya, maka dengan sendirinya orang tua ingin mempunyai satu kepastian bahwa uang itu dipakai dengan baik, ya. Jadi orang tua yang pegang uang, sebab itu bukan uang Anda. Ya. Kalau itu memang uangnya dari orang tua, ya. Jadi apakah tinggal juga bersama dengan orang tua, ya. Jadi atau kalau misalnya tidak bersama dengan kalau misalnya tinggal dengan orang tua, ya orang tua yang memang akan selalu mengatur sebab Anda tidak punya uang. Ya. Jadi saya tidak tahu dengan jelas bagaimana sampai keadaan. Kalau misalnya tidak bersama-sama dengan orang tua tinggalnya, itu berarti apakah orang tua kasih, ya, dana, ya. Jadi misalnya diberikan suatu sejumlah tertentu untuk Anda kelola, ya. Jadi kalau misalnya sudah diberikan, maka Anda mempunyai hak untuk mengelolanya, ya. Saya tidak begitu jelas dia punya pertanyaan. Ya. Bukan pertanyaan yang tidak jelas, tetapi keadaannya, ya. Jadi kalau misalnya memang tinggal sama mertua, jadi mertua yang punya uang, jadi memang Anda tidak punya hak untuk mengatur orang tua, punya orang tua, uangnya orang tua, ya. Tetapi kalau misalnya Anda mendapatkan uang dari orang tua, ya, dan tinggal di tempat yang lain, maka Anda bisa mengatur mempunyai kesempatan untuk mengelola uang itu sendiri. Tersebut, ya. Tetapi ya, istilah dominasi, ya, mungkin harus dipikir untuk lebih positif, yaitu mungkin orang tua menghendaki supaya uang itu dapat diatur dengan lebih bijaksana, ya. Jadi Anda boleh katakan orang tua ikut membantu di dalam manage, ya. Tetapi kalau itu adalah uang Anda hasil kerja, ya,
ya maka orang tua tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturkan uang Anda, toh? Ya. Sebab Anda sudah bekerja dan itu adalah uang Anda, ya. Dan kembali kepada perbahasan daripada semula, umumnya, ya, seorang belum siap untuk menikah kalau masih belum mempunyai penghasilan yang dapat membiayai akan kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau misalnya belum siap menikah, tetapi sudah menikah, maka harus bergantung kepada orang tua. Harus bersedia untuk Maka harus dikelola. bersedia untuk mengalami tantangan-tantangan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Mudah-mudahan itu boleh menjawab pertanyaan dari orang ini ya. Jadi Iya. artinya sesuai dengan keinginan dia. Ya, mudah-mudahan itu cocok. Tapi waktu kita juga sudah habis ini Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi silakan Pendeta Kuntaram untuk closing statement-nya. Silakan. Ya, kita hidup dalam satu dunia yang sibuk. Dalam kesibukan kita sering kita lupa waktu dengan Tuhan, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa waktu keluarga dan sebagainya. Maka kita harus banyak berdoa supaya kita bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Tergesa-gesa tidak selamanya menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Tergesa-gesa sering juga memberikan akibat yang buruk, ya. Itulah sebabnya pengaturan waktu sangat penting, apa yang menjadi prioritas utama, dan ingatlah susunan yang sangat penting sekali, yaitu waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, ya. Itu penting sekali supaya dapat diatur sedemikian rupa, dengan demikian rumah tangga itu akan bertumbuh dengan baik, tetap mencintai, langgeng, sampai bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di dunia yang akan datang. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami lagi kehidupan untuk menyampaikan hari ini bagaimana dampak yang negatif kalau terlalu sibuk. Kami tahu setan sedang bekerja keras untuk mengacaukan keluarga-keluarga kami. Tapi bila mana kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, memprioritaskan keluarga kami dapat mengikuti prinsip-prinsip Alkitab yang membawakan kami dalam kerajaan sorga dengan penuh damai dan sejahtera. Ajarkan kami untuk selalu bergantung pada Tuhan, dan biarlah keluarga kami yang mengikuti prinsip Alkitab ini bisa menjadi satu kesaksian bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami, demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Episode yang akan datang. Betul. Terima kasih. Bye-bye. Berkati. Berkati. Berjumpa. Baik, saat ini kami akan kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, silakan. Keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini, dan juga kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan nasihat yang sangat berharga. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, atau orang tua, bahkan kepada untuk anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia, dan juga di akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, Anda juga bisa menyaksikan program-program yang lain, program reguler, tayangan pendek, dan bahkan siaran langsung yang Anda bisa saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id, dan juga aplikasi Hope Channel Indonesia yang bisa Anda unduh di App Store ataupun Play Store dari gadget Anda. Sahabat doa Hope Channel juga sangat terbuka untuk menerima setiap permohonan doa, setiap pertanyaan seputar persoalan rumah tangga, atau bahkan topik apa yang akan dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini
mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.